Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, pagi ini saya akan men-sharingkan mengenai cara pelaksanaan pembayaran untuk transaksi money market. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Erwin Tirtanegara. Posisi saya sekarang ini sebagai asisten Vice President di PT Bank Sentral Asia di divisi Global Entertainment. Bironya itu di Biro Settlement Transaksi Treasury. Cukup dipanggil dengan Erwin. Saya lahir di Jakarta 13 Agustus tahun 85. Alamat saya di Cipinang Muara. Pendidikan saya sarjana ekonomi. Nomor HP saya sekian. Sedikit penjelasan singkat mengenai saya. Mungkin eh, silakan untuk Bapak Ibu memperkenalkan diri satu persatu. Silakan dimulai dari Pak Oki. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya. Kita masuk ke dalam pelatihan informasi. Sebelum kita memulai pelatihan hari ini, baiknya kita menjelaskan mengenai K3, ya, di mana kita perlu menginformasikan mengenai emergency exit ada di mana. Kemudian jika terjadi sesuatu, misalnya gempa atau kebakaran, di mana kita harus keluar dari gedung. Nah, assembly point-nya tuh ada di lobi sebelah kanan, ya. Kemudian diharapkan setelah misal nanti ada break, diharapkan peserta dapat tepat waktu. Acara ini akan berdurasi sekitar 20 menit. Jadi setelah 20 menit kita akan break, kemudian selama 10 menit, kemudian kita akan lanjut lagi kelas. Diharapkan para peserta dapat hadir dengan tepat waktu. Untuk HP, silakan HP di silent dulu agar tidak mengganggu proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian juga perlu dijaga kebersihan agar tidak mengganggu proses pembelajaran hari ini. Untuk yang kebelet, mau kencing, mau buang air besar, silakan toilet ada di keluar dari pintu, ada di sebelah kanan di ujung. Eh, ya, ini penjelasan mengenai K3. Materi yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini adalah melaksanakan pembayaran transaksi money market seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini sesuai dengan SKKNI nomor 178 tahun 2022. Untuk UK-nya itu ada di K66 SPP 066 001.2 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, tujuan dari pelatihan ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan pelaksanaan pembayaran transaksi money market secara bertanggung jawab, teliti, dan disiplin. Kenapa harus bertanggung jawab, teliti, dan disiplin? Karena dalam transaksi money market ini jumlahnya itu besar. Jadi kita diharapkan untuk teliti dan disiplin sebelum kita melakukan pembayaran transaksi money market ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya itu. Kemudian gambaran umumnya adalah unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pembayaran transaksi money market ya. Yang kedua, untuk memahami produk money market meliputi placement dan borrow ya. Jadi saya ulang ya. Jadi kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pembayaran transaksi money market dan memahami produk-produk yang ada di dalam transaksi money market yaitu placement dan borrow. Peralatan yang akan kita gunakan
nanti pada saat pelatihan ini adalah aplikasi sistem treasury, kemudian aplikasi sistem pembayaran yang sebelumnya sudah saya minta Bapak Ibu untuk install dulu ya di aplikasi Bapak Ibu agar proses prakteknya nanti bisa berjalan dengan lancar. Sudah install kan ya Bapak Ibu ya? Oke, bagus. Kemudian alat komunikasi yang kita gunakan nanti ada telepon dan satu lagi alat yang akan kita gunakan adalah alat hitung. Bapak Ibu bisa menggunakan Excel yang ada di komputer Bapak Ibu atau bisa menggunakan kalkulator. Bebas Bapak Ibu boleh pilih alat hitung yang akan Bapak Ibu gunakan. Sikap kerja yang diperlukan adalah bertanggung jawab, teliti, dan disiplin ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa transaksi money market ini amount-nya cukup besar, jadi memang perlu ketelitian dalam melakukan pembayaran. Disiplin, disiplin artinya di sini kita perlu memastikan bahwa transaksi ini sudah dirilis atau dijalankan sesuai dengan tujuannya gitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, aman. Kita lanjut ya. Kemudian aspek kritisnya ya, kita perlu teliti, akurat, dan patuh pada pelaksanaan pembayaran transaksi money market secara tepat dalam menyusun laporan-laporan yang yang dilaporkan ke regulator dan internal gitu. Oke, kita masuk ke dalam eh, pengetahuannya. Tadi saya bahas mengenai prolognya, kemudian sekarang ini kita masuk ke dalam pengetahuan. Pengetahuan produk, nanti kita akan membahas mengenai pengetahuan produk money market, proses pembayaran, administrasi dan dokumentasi. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai akuntansi, transaksi money market, kemudian revaluasi. Yang kelima, kita akan membahas mengenai resiko-resiko yang ada dalam transaksi money market, dan yang terakhir, peraturan dan ketentuan yang ada dalam transaksi money market. Nah, jadi money market ini saya tulis di sini treasury adalah kenapa? Karena money market itu adalah under produk yang di handling di treasury. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi keterampilannya nanti diharapkan eh, peserta dapat memilih dan menggunakan format-format yang akan digunakan dalam pembayaran transaksi money market. Kemudian para peserta dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang ketiga, mengoperasikan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran transaksi money market. Dan yang keempat, menggunakan jaringan internet atau komunikasi untuk mengakses dan menyampaikan informasi. Cukup jelas Bapak Ibu? Aman ya? Oke, kita lanjut ya. Produk money market. Nah, produk money market seperti awal tadi saya sudah sampaikan juga bahwa produk money market itu ada dua. Yang pertama itu adalah placement atau penempatan antar bank. Adalah aktivitas bisnis di mana bank menyetorkan dana ke bank lain dengan tujuan untuk menunjang kelancaran operasional, memperoleh penghasilan, atau sebagai secondary reserve untuk menanggulangi kesulitan likuiditas. Jadi jika ada satu bank yang memang kelebihan dana gitu, mereka bisa meminjamkan atau menempatkan ke bank lain untuk memperoleh penghasilan gitu. Itu definisi dari placement. Kemudian definisi dari borrowing ini kebalikan dari yang placement. Jadi kalau ada satu bank yang menempatkan ke bank lain, nah bank yang lainnya itu adalah sebagai borrow atau peminjam.
Nah, kenapa mereka minjam? Ya memang mungkin ada kebutuhan untuk pengelolaan dananya atau memang setelah dia pinjam dia pinjam lagi ke bank lain untuk mencari keuntungan. Ya, jadi itulah produk dari money market, placement dan borrow, simpan pinjam antar bank. Jelas Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah simpan pinjam, apa yang perlu dilakuin gitu loh. Setelah simpan pinjam, kan perlu dilakukan pembayaran, transfer gitu. Setelah dilakukan pembayaran, kita administrasikan dan dokumentasikan gitu. Untuk proses pembayarannya, jika penempatannya atau pinjamannya itu dalam mata uang IDR, kita lakukan pembayaran melalui RTGS Bank Indonesia. Ada yang tahu mungkin kepanjangan dari RTGS? Ya, Pak Oki, betul. RTGS adalah Real Time Gross Settlement gitu. Jadi RTGS ini kita pakai RTGS dari Bank Indonesia gitu. Itu untuk mata uang yang IDR. Terus yang non IDR gimana? Nah, kalau yang non IDR kita pakai Swift. Eh, ada yang tahu mungkin kepanjangannya Swift? Ya, Bu Fitri silakan. Ya, betul. Swift itu adalah Society for Worldwide Financial Transfer gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang ya, untuk yang IDR kita menggunakan RTGS, untuk yang non IDR kita menggunakan Swift. Kemudian itu adalah pembayarannya. Setelah dibayar, kita lapor nih. Pelaporan apa saja yang perlu dilaporkan atas transaksi money market ini. Pelaporan yang digunakan adalah pelaporan antasena. Pertama, dua ada LLD. Ya, itu adalah pelaporannya. Kemudian setelah kita lapor, kita juga administrasikan dan dokumentasikan dokumen-dokumen itu setiap hari dalam bentuk balancing dan rekonsiliasi. Jadi setelah selesai semua ditransaksikan, dibayar, dilapor, kemudian terakhir kita dokumentasikan gitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke bagian ketiga, yaitu perlakuan akuntansinya. Nah, jadi perlakuan akuntansinya transaksi itu dicatat, transaksi yang terjadi dicatat pada hari terjadinya transaksi dengan menggunakan kurs yang terjadi pada saat transaksi tersebut terjadi. Gitu. Kemudian jika ada laba atau selisih kurs, diakui jika ada perbedaan selisih kurs yang terjadi pada saat penyelesaiannya gitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk yang keempat. Nah, ini adalah revaluasi nilai exposure transaksi money market. Jadi bagaimana kita menilai exposure dari transaksi money market itu harus memenuhi standar akuntansi ya. Sekarang ini kita menggunakan standar akuntansi yang digunakan di Indonesia sekarang ini menggunakan peraturan dari PSAK nomor 72 gitu. Kemudian kita juga harus mencatat jumlah utang yang sesuai dan akurat yang kemudian mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke lima, resiko-resiko apa aja sih yang melekat pada transaksi money market ini, gitu ya. Yang pertama ada resiko kredit, ya. Resiko kredit ya, kalau misalnya ada orang utang sama kita, resiko apa yang terjadi? Ya, kredit. Kenapa kredit? Karena kalau dia nggak bayar, gitu kan. Nah itu resiko kredit di situ, gitu kan. Resiko pasar. Gimana kalau kita minjemin uang ke orang dengan bunga sekian, ternyata bunganya naik, berarti kan ada kemungkinan rugi. Nah, kemudian ada risiko likuiditas. Bagaimana kalau kita punya uang lebih, terus kita pinjemin ke orang selama 1 bulan, minggu depannya kita perlu duit. Nah, gimana tuh? Berarti kan harus diatur-atur mengenai cash flow-nya gitu. Dari sisi risiko operasionalnya adalah bagaimana kita eh,
melakukan pembayaran itu dengan tepat dan akurat, nggak ada salah kirim. Kita transaksi dengan Mandiri, Bank Mandiri gitu ya. Ya harus kirimnya ke Bank Mandiri, bukan kita transaksi dengan Mandiri, kita kirimnya ke BRI. Nah, itulah salah satu resiko-resiko operasionalnya ya, di mana kita harus mengirimkan sesuai dengan apa yang ditransaksikan. Kemudian risiko hukum gimana? Kalau misalnya ada transaksi terus dia nggak bayar, berarti kan default gitu kan. Nah, itu kan harus masuk ke ranah hukum gitu. Itu ada resiko hukumnya di situ. Harus dibawa ke pengadilan segala nanti gitu kan. Itu ada risiko hukum di situ. Kemudian risiko reputasi. Nah, ini ada kaitannya dengan biasanya ada kaitan dengan risiko operasional. Kayak tadi misalnya kita ada nempatin dana ke Bank Mandiri gitu kan. Bank Mandiri butuh uang, kurang dana, dia pinjam dari kita. Ternyata kita salah kirim. Kita kirimnya ke Bank BRI. Nah, situlah ada risiko reputasi juga, di mana besok-besok Bank Mandiri nggak mau lagi transaksi sama kita. Sama transaksi sama BCA berbahaya nih gitu. Kita butuh uang, uangnya nggak dikirim atau uangnya salah kirim gitu kan. Sebenarnya dia lagi butuh banget uangnya gitu. Nah itulah. Jadi itulah contoh-contoh resiko yang melekat pada transaksi money market. Cukup jelas ya Bapak Ibu atau ada pertanyaan sebelumnya mengenai risiko? Boleh silakan. Nggak ada ya, aman ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian peraturan-peraturan yang yang keenam nih ya, peraturan dan ketentuan yang terkait dan relevan dengan transaksi treasury. Seperti saya sebutkan tadi, peraturan-peraturan yang terkait adalah ada peraturan perpajakannya, ada peraturan akuntansinya, ada kode etik mengenai treasury gitu ya. Itu peraturan-peraturannya yang terkait dengan treasury. Simpulannya adalah memverifikasi deal slip transaksi yang tercantum dalam sistem treasury ya. Kemudian yang kedua menindaklanjuti ketidaksesuaian. Jadi kalau misalnya ya lebih transaksi ya kan di input di sistem ternyata ada yang tidak sesuai, nah kita harus memfollow up gitu. Yang ketiga menginput pembayaran transaksi money market kepada counterparty pada sistem pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keempat melakukan pembayaran transaksi money market sesuai dengan instruksi dari counterparty dan mengacu pada persyaratan dan prosedur yang berlaku. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Dengan Pak Charlie mungkin, apa kepanjangan dari RTGS? Oh, iya, betul Pak Charlie. Terima kasih atas jawabannya. Boleh kasih jempol buat Pak Charlie? Terima kasih. Kemudian dengan Bu Ratna, apa pengertian dari placement mungkin bisa dibantu? Ya, betul. Terima kasih Bu Ratna atas jawabannya. Mungkin bisa diberikan jempol juga buat Bu Ratna. Oke, tadi kita sudah belajar teori ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita masuk ke praktek kerja. Di sini, di dalam praktek kerja ini kita mencoba mengoperasikan sistem aplikasi sistem yang akan digunakan dalam pembayaran gitu. Kita akan coba mengaplikasikan bagaimana kita membayar lah gitu, apa atas apa yang sudah kita transaksikan gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Pertama kita siapin dulu nih data-data yang akan kita gunakan. Kemudian kita login ke aplikasi. Setelah kita login, nah kita input dan lakukan pembayaran. Saya contohkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah masuk ke aplikasinya nih ya, sudah masuk. Kemudian ini ya cara inputnya di kolom A menggunakan informasi dari counterparty.
B, mata uangnya apa, kolom C, amonnya berapa gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu. Saya butuh 5 menit mungkin untuk mencoba. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya, aman ya. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Aman ya? Sip kalau begitu. Tadi udah kita pengetahuannya udah, terus kita udah praktek, kemudian kita coba sedikit evaluasi ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan jenis-jenis produk money market itu apa aja? Oh, Pak Charlie, silakan Pak Charlie. Ya, betul Pak Charlie. Jadi memang produk money market itu ada dua ya, ada placement dan borrow gitu. Kemudian ada mau coba kasih lihat ke saya sekali lagi bagaimana cara melakukan pembayaran di dalam aplikasi. Sambil sharing screen mungkin coba silakan bisa di-share screen-nya satu orang volunteer silakan. Oh, Pak Oki ya, ya silakan Pak Oki. Ya, betul Pak Oki. Seperti itu caranya. Oke, seperti itu ya caranya ya teman-teman ya melakukan pembayaran transaksi money market di sistem aplikasi yang tadi kita contohkan adalah melalui sistem RTGS. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Saya beri kesempatan. Belum ada? Oke, satu lagi nih ya tugas. Nah, nanti buat contoh masing-masing satu transaksi untuk produk money market yang tadi sudah kita pahami kan bahwa produk money market kan ada dua, ada placement, ada bro. Nanti tolong dibuatkan masing-masing contoh satu untuk transaksi placement dan satu untuk transaksi borrow gitu ya. Oke, terima kasih sudah membuat contoh masing-masing. Ya, sudah sampai di akhir sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Sebentar lagi kita akan break. Nanti kembali ke di jam 10:20 ya, teman-teman, Bapak Ibu. Oke, kita cukupkan sesi kita pagi ini. Terima kasih.